Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga waktu dan saat-saat yang mulia ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyebutkan tentang keutamaan salat, masyru'iyatus shalah, disyariatkannya salat, kewajiban, dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya salat. Maka di kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan menyebutkan tentang azan yang merupakan tanda di mana kita diperintahkan untuk menunaikan salat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah wajib bagi orang-orang yang beriman yang waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui masuknya waktu salat? Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat azan ini. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, tentang sejarah sehingga lafaz-lafaz azan ini diketahui dan juga sampai kepada kita, di mana kaum muslimin mengalami kesulitan berkenaan dengan bagaimana mengiklamkan, bagaimana waktu salat itu diketahui. Maka mereka bermusyawarah dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini lewat mimpi seorang yang bernama Abdullah bin Zaid, yang mana mimpi tersebut kemudian ditetapkan oleh syariat menjadi suatu lafaz azan, di mana Abdullah bin Zaid menyampaikan mimpinya, kemudian mimpi tersebut ditetapkan menjadi suatu lafaz azan, dan itulah yang sampai kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lafaz azan sebagaimana yang telah kita ketahui berjumlah 15 kalimat. 15 kalimat yang diawali dengan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita perhatikan bagaimana mulianya syariat ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan azan ini sebagai pertanda masuknya waktu salat, dan kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang berisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ajakan kepada sesuatu yang menjadikan keberuntungan dan kebahagiaan orang-orang yang beriman. Diawali dengan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu maha besar, Allahu maha besar, berisi tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha besar. Allah Subhanahu wa taala maha besar dari segala apa yang di alam semesta ini. Maka apapun selain Allah Subhanahu wa taala adalah sangat kecil. Maka kembalilah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menuju salat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini
para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persaksian kita atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, menegaskan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasanya Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, sebagai persaksian atas risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya ajakan dan seruan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Marilah menuju salat. Marilah menuju salat. Nah, ini tentunya peringatan kepada orang-orang beriman untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan ibadah yang sangat agung ini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kemudian setelahnya juga ditegaskan hayya 'alal falah. Marilah menuju kepada keberuntungan. Marilah menuju kepada keberuntungan. Karena para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hal yang sangat berhubungan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat bahwasanya salat ini adalah keberuntungan, salat adalah kebahagiaan, salat adalah kemenangan kita atas hawa nafsu kita, maka disitulah keberuntungan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu untuk mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian ditutup dengan takbir, menegaskan kembali pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, tauhidullah, keikhlasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah lafaz-lafaz salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz-lafaz salat yang sampai kepada kita, yang insya Allah sampai hari kiamat lafaz ini akan senantiasa dikumandangkan selama langit dan bumi beredar, selama siang dan malam berganti, dan selama masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala menggema dengan lafaz-lafaz yang sangat agung ini. Kemudian jemaah sekalian dan juga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara hukum yang berkenaan dengan azan ini, seorang muadzin dipersyaratkan agar dia adalah orang yang memiliki suara yang jelas. Sayyid ayyakuna sayyidan, wa ayyakuna aminan, wa ayyakuna aliman bil waqti. Adalah orang yang memiliki suara yang jelas, sehingga dalam mengumandangkan azannya adalah lafaz-lafaz yang jelas yang didengarkan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya adalah aminan, adalah orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya. Karena jemaah sekalian, karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muadzin adalah orang yang memiliki amanah untuk mengumandangkan azan ini, dan ada hal-hal yang berkenaan dengannya. Bukan hanya masalah salat, akan tetapi juga termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang berkenaan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Selain salat yang kita sebutkan tadi, ibadah yang lainnya yang berkenaan dengan azan ini adalah yang berkenaan dengan ibadah puasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya orang yang berpuasa memiliki awal berpuasa dan akhir berpuasa. Awal berpuasa itu tentunya berawal dari ketika dikumandangkannya azan salat fajar, kemudian diakhiri dengan dikumandangkannya azan salat maghrib. Oleh karena itu, seorang yang mengumandangkan azan hendaklah dia mengetahui kapan waktu salat dan kapan dia mengumandangkan azan tersebut, sehingga hal ini akan menjadi patokan bagi orang-orang beriman, terutama salat dan juga termasuk ibadah puasa. Ketika mereka mendengarkan kumandang azan fajar, azan subuh, maka berarti dimulailah mereka berpuasa, dan ketika mereka mengumandangkan
azan maghrib, maka berarti mereka ya saatlah berbuka bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Kemudian hukum yang selanjutnya yang berkenaan dengan ya azan, dia di mana ketika kita mendengarkan suara azan dikumandangkan, maka orang-orang yang berada di masjid, orang yang berada di dalam masjid, maka dilarang bagi mereka untuk keluar dari masjid. Karena hal ini akan menjadi perbuatan yang menyerupai setan. Ketika mereka mendengarkan azan, mereka berlarian, dan ya hendaklah orang beriman tidak memiliki ya sifat yang menyerupai ya sifat-sifat yang buruk ini. Oleh karena itu orang yang mendengarkan azan ketika mereka berada di masjid, maka dilarang mereka untuk keluar, ya kecuali mereka keluar dan berniat untuk kembali kepada masjid, entah itu dengan ya niat dan juga ya hajat, buang air dan lain sebagainya. Yang jelas dia kembali ke masjid dan untuk menunaikan ibadah sholat. Kemudian selanjutnya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muadzin adalah orang yang yang memiliki amanah. Orang yang menjadi patokan bagi orang beriman di dalam melaksanakan ibadah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, di antara ibadah yang ada kaitannya dengan azan, di samping sholat, termasuk di dalamnya adalah puasa. Seorang muadzin menjadi patokan bagi orang yang beriman di dalam melaksanakan ibadah-ibadah seperti ini. Oleh karena itu, dituntut darinya sifat amanah di dalam menyampaikan tanggung jawab dan risalah ya berupa mengumandangkan azan. Kemudian syarat yang ketiga adalah orang yang mengumandangkan azan atau sebagai seorang muadzin adalah orang yang mengetahui waktu. Karena bagaimana mungkin dia akan mengumandangkan azan jika tidak memiliki pengetahuan tentang waktu-waktu sholat. Ya, kapan waktu sholat zuhur, kapan waktu sholat ya asar, kapan waktu sholat maghrib, isya dan subuh. Ya, oleh karena itu ya dia harus mengetahui kapan waktu-waktu ini ya sehingga dengannya dia dapat mengumandangkan azan. Sebab kenapa? Karena azan adalah pertanda masuknya waktu. Jika belum ya masuk waktu, maka tentunya ini adalah sesuatu yang tidak dibolehkan. Oleh karena itu, para ya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika Anda sebagai seorang muadzin, maka hendaklah 3 sifat ini Anda miliki. Memiliki suara yang jelas, orang yang dipercaya, dan juga ya mengetahui waktu. Dan insya Allah pada ya waktu-waktu dan juga pada kesempatan ya berikutnya kita akan menjelaskan dan juga membahas waktu-waktu sholat yang ya telah disebutkan oleh agama kita. Kemudian di antara hukum-hukum yang ada kaitannya dengan ya azan, ya, kembali kita ya menambahkan satu hal yang ada kaitannya dengan lafaz-lafaz azan, di mana lafaz-lafaz azan yang telah kita sebutkan tadi ada 15, namun ada satu tambahan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, utamanya berkenaan dengan sholat fajar, sholat subuh. Maka ya ada tambahan dalam lafaz ini, setelah kita mengumandangkan lafaz hayya 'alal falah, maka lafaz selanjutnya adalah as-sholatu khairum minan naum. Ya, diulang 2 kali, as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Yang tentunya artinya adalah sholat lebih baik dari tidur. Sholat lebih baik dari tidur. Kenapa hal ini ya dikhususkan bagi sholat subuh atau sholat fajar? Karena di saat-saat seperti ini manusia terlelap tidur. Ya, saat-saat seperti ini adalah saat-saat di mana ya mereka dalam kondisi istirahat, dalam kondisi tidur, maka hendaklah diingatkan dan ditegaskan bahwasanya ya ada sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih agung daripada kita ya terlelap tidur. Maka ya hal ini menjadi penegas dan juga mengingatkan agar kita segera bergegas menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hal-hal yang ada kaitannya dengan ya hukum azan ini adalah ya seorang muadzin
hendaklah ya dia orang yang bisa mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ya azannya. Di antara sunnah-sunnah yang berkenaan dengan azan adalah ketika dia mengumandangkan hayya 'alas shalah, maka hendaklah dia ya menoleh ya ke arah kanan. Dan ketika dia mengumandangkan hayya 'alal falah, maka dia menoleh ke sebelah kiri sambil ya jari telunjuknya, kedua jari telunjuknya dimasukkan ke dalam telinga. Hal ini agar supaya lebih ya mengeraskan ya suaranya. Dan alhamdulillah sekarang di zaman kita tentunya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan berupa ya sarana-sarana yang dengannya ya suara seorang muadzin bisa ya sampai kepada ya kaum muslimin dalam jarak atau pada jarak yang lebih jauh. Selanjutnya hal-hal yang berkenaan dengan azan adalah ada yang ada kaitannya dengan orang yang mendengarkan azan. Kita telah sebutkan bahwasanya seorang yang mendengarkan azan hendaklah dia yang mendengarkan dengan seksama. Ketika dia dalam masjid, maka hendaklah dia menetap dalam masjid, jangan keluar dari masjid. Karena hal ini tentunya bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia merupakan sifat yang menyerupai sifatnya syaitan la'natullah alaih. Ketika mereka mendengarkan azan, mereka ya berlari ya meninggalkan sumber ya suara tersebut. Maka orang-orang beriman ketika mereka berada dalam masjid, hendaklah mereka menetap di masjid. Bahkan ketika azan dikumandangkan, hendaklah yang mendengarkan ya azan tersebut dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan azan, yaitu menjawab seruan azan tersebut dengan menjawab ya sebagaimana lafaz yang dikumandangkan tersebut. Ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, maka kita menjawab juga dengan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah juga. Kemudian juga ketika ya muadzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang yang mendengarkan menjawabnya dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, maka dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, begitu juga la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, ya dijawab juga dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan juga dijawab dengan la ilaha illallah. Lalu kemudian sunnah selanjutnya yang harus dilaksanakan dan juga diamalkan oleh seorang yang mendengarkan azan dan juga oleh yang muadzin adalah ya membaca doa setelah azan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Ini adalah doa ya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah, ya Allah, ini adalah merupakan seruan ad-da'wati tammah, seruan yang sempurna ya was-salatil qa'imah, dan salat yang didirikan ati Muhammad, maka ya Allah berikanlah, anugerahkanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati Muhammadin wasilah, ya al-wasilah, wa ba'athu, dan ya Allah bangkitkanlah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqama mahmuda, ya dalam kedudukan dan ya manzilah yang al-mahmudah, yang terpuji. Inilah di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mendengarkan azan, maka hendaklah kita mengamalkannya karena ya di dalamnya berisi tentang kebaikan yang sangat mulia. Lalu kemudian jemaah sekalian, bagi orang yang mendengarkan azan, tentunya hendaklah dia bergegas menuju masjid, ya menuju masjid Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ya jawaban atas seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, istajibu, jawablah seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, jika kalian diajak kepada hal-hal yang menjadikan kalian hidup, artinya yang menjadikan hati-hati kalian hidup, dan tentunya kehidupan hati seorang beriman berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah orang yang mendengarkan azan, dia bergegas menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sebelumnya dia telah
menunaikan wudhu dan bersuci, karena dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Maka ya seharusnya seorang muslim menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan-keadaan yang sempurna, dalam kondisi dan keadaan yang lebih sempurna ketika dia ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkenaan dengan iqamah. Hukum yang berkenaan dengan iqamah. Kalau tadi tentunya kita ya ada kaitannya dengan hukum berkenaan dengan adzan, maka hukum yang berkenaan dengan iqamah adalah ya tentunya sesuatu yang ada kemiripannya dengan adzan. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan masalah iqamah, ada satu hal yang ya tentunya yang menjadi peringatan bagi kaum muslimin sekalian dan khususnya bagi para muadzin. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya seorang muadzin adalah orang yang di pundaknya ada amanah menyampaikan dan mengingatkan waktu azan, waktu masuknya salat. Maka ia tidak dibolehkan baginya untuk mengumandangkan azan kecuali pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu waktu-waktu salat. Dan namun ada satu hal yang tentunya seorang muadzin ya dibolehkan baginya untuk mengumandangkan azan khususnya ya, dan hal ini hanya terkhusus bagi salat fajar, di mana sebagaimana dalam disebutkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang salat fajar, maka di situ ada dua kali mengumandangkan azan. Seorang muadzin dia mengumandangkan dua kali azan. Azan yang pertama adalah ya azan untuk mengingatkan orang-orang yang beriman ya untuk ya segera mempersiapkan diri menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jika dia dalam kondisi belum bersuci dari hadas besar maupun hadas yang kecil, maka hendaklah dia segera untuk ya menunaikan kewajibannya tersebut. Dan juga bagi mereka yang hendak ingin melaksanakan ibadah puasa, maka kesempatan bagi mereka untuk menunaikan sahur, karena ya azan yang pertama adalah kesempatan bagi kita untuk ya menunaikan hajat-hajat kita berkenaan dengan ibadah puasa, karena ya ibadah puasa dimulai sejak dikumandangkannya azan yang kedua, dan azan yang kedua adalah ketika masuknya waktu fajar. Dan kapan waktu fajar tersebut? Tentunya ketika waktu ya sebagaimana yang disebutkan dalam ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian ya benang putih, ya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, benang putih dari benang hitam. Yang maksudnya adalah sampai jelas bagi kalian ya munculnya waktu fajar, munculnya ya fajar di ufuk timur, dan ya kondisi yang masih gelap di ufuk barat. Inilah yang maksud dengan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, dan itulah masuknya waktu salat subuh. Dan itu adalah waktu di saat seorang muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Maka di sini jamaah sekalian dan juga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya terkhusus untuk salat fajar, maka di situ disunnahkan untuk mengumandangkan dua kali azan. Azan yang pertama adalah ya sebagai peringatan bagi orang yang beriman untuk bergegas mempersiapkan diri, di antaranya adalah dengan dia ya menunaikan taharah, menunaikan ya ibadah bersuci, baik itu bersuci ya dari hadas-hadas kecil dan juga hadas-hadas yang besar. Dan juga bagi orang yang ingin menunaikan ibadah puasa, maka kesempatan bagi mereka untuk ya melaksanakan sahur, karena ya dalam sahur ada keberkahan sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kemudian ya ketika sudah tiba saatnya waktu fajar, waktu salat subuh, maka disitulah azan yang kedua dikumandangkan. Inilah jamaah sekalian ya sebagai hal yang ya kita tambahkan pada ya penjelasan mengenai azan. Lalu kemudian berkenaan dengan masalah ya iqamah adalah ya lafadznya ada 12.
ya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Inilah jemaah sekalian, ya, penjelasan kita mengenai azan dan juga iqamah. Semoga menjadi ya tambahan ilmu bagi kita, utamanya Anda sebagai orang yang dibebankan kepada Anda tanggung jawab untuk mengumandangkan azan ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang ya syarat sholat, syarat-syarat sholat, dan juga ya penjelasan-penjelasan yang lainnya yang berkenaan dengan ibadah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan ya taufik kepada kita untuk bisa mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengkaji syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, yaitu ibadah salat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imaduddin, sebagai tiangnya agama kita. Jika tiang ini kokoh, jika salat kita kokoh, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan, mengokohkan agama kita. Namun sebaliknya, jika salat kita runtuh, maka ini juga akan menyebabkan ya ibadah salat kita, ibadah ya yang lainnya, dan bahkan agama kita akan menjadi runtuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.